Mau manggung? Iya, iya kak, mau manggung. Bye bye guys, aku udah kelar. Bye bye Baba, bye bye Rendra, bye bye semuanya. I wanna go too. I love you all. Daripada buru-buru aku tahu. Apa ya? Oke, jadi ini adalah berbagai amenities dan juga komplementari lah. Kalau mau boleh banget loh. Yang mau samaan, boleh langsung kakak check out payment ini untuk etalasenya udah aku bantu sematin kakak ya. Ada di etalase nomor 23, harganya lagi turun juga spesial di live aku ya. Diskon up to 5%. Jadi kalau kakak mau check out payment, boleh langsung check out payment ya. Kalau kalian bisa dapetin di harga under 900 ribuan, boleh kakak langsung di check out di paymentin dari sekarang juga. Kalau bisa dapetin di harga under 983.000 ya. Karena itu harga promo kakak kalau misalnya kamu dapetin di bawah under 980-an. Untuk harga normal itu dia hampir 1 juta kakak ya. Jadi kalau kakak mau dapetin harga promo buat check out payment. Dan kalau kakak check out payment dalam live, kita juga bakal kirim pakai exclusive box and 2 aksesoris juga buat kakaknya. Dan kita juga lagi ada special promo diskon buy one get one. Jadi setiap kakak check out payment satu produk dari Switch Label, itu dapat lagi satu produk dari our sister brand ya. Kakak bisa dapetin atasan, bisa dapetin bawahan, bisa dapetin dress juga ya. Kalau kakak mau boleh langsung aja girls di check out di paymentin dari sekarang juga ya. Jangan cuma masukin keranjang aja, jangan tunggu nanti lagi, buruan aja kakak, langsung aja yuk di check out di paymentin ya. Hai buat kakak yang baru pada bergabung
Ukraina. Oke. Oke. Breaking goals. Iklan dulu aja atuh. Ini lagi breaking goals, guys, 9 menit. Mirip artis Cina, Xingting. Aku agak Xingting memang. Aku salah satu news presenter yang memang agak Xingting. Jadi memang sama ya, guys ya. Ada gempa tadi di Palu. Iya sayang, udah ditayangin kok. Makasih infonya, tadi siang udah tayang. Di Indonesia udah tayang. Tadi sore juga udah tayang. Udah tayang. Mama Liria selamat sore. Gimana, udah bangun belum sih kakak? Minum kok nggak pernah mineral. Ih guys, tahu nggak? Ternyata ada hasil penelitian bahwa kita itu tidak terlalu bagus minum air mineral setiap hari. Tahu nggak? Kenapa? Karena takutnya akan merusak ginjal. Gitu. Jadi ada yang bilang ya orang zaman dulu itu, kalau zaman mbah aku tuh mereka minumnya mbah-mbah itu kendi kan. Nah kendi itu airnya udah dimasak terus ditaruh di kendi terus minumnya dari kendi. Itu ternyata ada yang meneliti air di dalam kendi itu jauh lebih bagus daripada air mineral. Gitu guys, aku pernah baca soalnya. Terus aku kayak, kendi zaman sekarang beli di mana guys? Yang tanah liat beneran ya? Rusak ginjal. Karena terlalu banyak mineral, takutnya jadi batu ginjal gitu. Kan ada air kemasan biasa. Kan mereka tagline-nya beda tuh. Ada yang air minuman kemasan biasa sama air mineral. Aku pernah baca soalnya tidak terlalu baik untuk tubuh jika mengonsumsi air mineral. Banyak kak di rumah Mbak Buyut katanya. Aku terakhir ngeliat kendi mbahku tuh waktu mbahku hidup kak. Abis itu aku gak tahu kemana lagi. Entah dibawa sama uwa aku, gak tahu dikemanain. Belum bangun, capek banget dan ngantuk. Katanya iyalah Mama Liria capek kali lah itu pasti. Kemarin bangun pagi ya kan, sarapan gak kemarin tuh. Terus jalan, terus teriak-teriak. Gak gitu juga, iklan air mineral gak dihentikan juga. Mungkin ada beberapa orang yang membutuhkan air mineral, tapi tidak baik untuk dikonsumsi setiap hari. Air putih, tetap harus minum air putih. Tetap harus minum air putih. Kok bekel kak kemarin, makasih sama-sama Mama Liria. Kok Mama Liria yang terima kasih sama aku? Enggak lah. Mimi cucu. Minum air godokan ya kak, gitu. Alan Walker. Ya pokoknya air dari kendi katanya. Bagusnya air dari kendi. Bahkan ada sepupu aku, dia saking gak percayanya sama air kemasan, dia beli nih, kita sebut mereknya ya entah itu A atau apa aja sih, yang galonan gede tuh. Itu dia masak lagi guys. Jadi dia itu dimasak lagi sama dia, terus dia masukin lagi ke tempat air. Tapi itu ya let's say Akiva gitu ya, Akiva. Dia punya galon gede, dia beli, tapi dimasak lagi sama sepupu aku. Air kendi biasanya ngerebus sendiri, betul, tapi ini sepupu aku air kemasan yang galon dia masak lagi. Saking gak percayanya, ya beda orang. Dia gak percaya. Ceki Pak Win, makasih rose-nya Pak Win.
nyangkut, orang belum digeser. Dah. Begitu, yang penting pada sehat. Betul, yang penting pada sehat. Toh aku selama ini alhamdulillah minum air kemasan, alhamdulillah sehat. Om Amal hatur nuhun, terima kasih Tara, thank you. Kamu lanjut lagi sampai malam? PN malam. Ya Allah, jauh amat bedanya. PN Goals. Jam 10. Ya Allah, jauh amat bedanya. 2 shift. Ya, ayo. Long shift banget. Dadah. Kenapa sih ngomelin aja? Aku lagi ngobrol sama Om Awal. Lagi di dunia lain dia tak kuat. Itu penampakannya. Takut banget. Takutnya melambai-lambai Tuh. ke tangan. Tuh, kelihatan gak tuh ada yang melambai-lambai ke tangan? Gitu. Halo Bu, selamat sore. Selamat sore semuanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Makasih loh udah join sama aku loh. Bisa aja sih logat apa aja kamu bisa katanya. Ya bisa toh yo. Aku pernah dikarantina sebulan sama orang dari ujung barat sampai ujung timur, selatan dan utara Indonesia. Sebulan lebih, malah 1,5 bulan. Berkat doa Kak Arlisa bontotku keterima. Amin, alhamdulillah. Kok berkat doaku, berkat doa Mama Liria lah. Menembus langit. Aku mah siapa? Orang luar. Berkat doa seorang ibu dan hasil kerja payah dari si bontot lah Kak. Kasih apresiasi Kak. Buat adek, selamat lulus SMA negeri, sehat-sehat, lancar-lancar sekolahnya, amin. Statusnya Mbak istri orang. Siaran apa? Moco iki. Aku wes ketik iki. Kita pakai purification Kak, lebih irit, nggak beli galon. Suamiku juga beli itu Kak If. Katanya irit nggak usah beli galon, bener. Aku baru pertama itu. Hai. Aman. Silau guys. Aman lah. Jadi miring begini. Predikat 3 dari 500 pendaftaran. Keren sekali. Berapa lagi, Bang? Berapa? Berapa lagi, Bang? Mau masuk berapa lagi? Mau? Mau foto soalnya? Bisa. Ntar aja. Bisa, ayo. Oh, udah, maaf. Thank you. Orang foto cuman seencerek gitu. Tega banget tuh, Teh. Orang foto tinggal seencerek aja, Teh. Iklannya 8 menit, darling. Bu, skincare-nya sepil dong katanya. Aku yang penting moisturizer dan sunblock. Aku nggak bisa rekomendasi semua moisturizer. Kebalik, aku nggak bisa merekomendasikan moisturizer aku ke semua orang karena kulit orang beda-beda. Aku cocok-cocokan. Moisturizer aku itu pakai CeraVe. Soalnya ininya buntung, kalau dimasukin ke belakang kresek-kresek. Gitu. Aku CeraVe. Standby. Oke. 3. Kalau sunblocknya aku diskonan, guys. Iya bener. Sunblocknya sekarang aku lagi yang diskonan. Hanaswi lagi diskon, aku beli. Terus Biore udah jarang diskon sekarang. Selamat pergi ngaji.
Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menghadirkan pertunjukan seni daerah bertajuk Doll Fusion untuk menghibur pengunjung di libur Tahun Baru Islam. Pertunjukan itu menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui alat musik khas Bengkulu yang dikemas secara modern. Pertunjukan Doll Fusion digelar di panggung budaya TMII dengan menampilkan alat musik doll yang merupakan kesenian tradisional khas Bengkulu. Perpaduan musik tradisional dan unsur modern menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati hiburan sekaligus mengenal budaya daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Hingga sore hari ini, lebih dari 10.000 pengunjung memadati kawasan TMII untuk menghabiskan libur tanggal merah dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam. Sementara itu, Jakarta Fair Kemayoran 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta pameran menjadi 2.800 peserta dengan 1.800 stand yang menampilkan mulai dari otomotif, gawai, perlengkapan olahraga, fashion, hingga perlengkapan rumah tangga. Hari libur nasional, pengunjung disuguhi berbagai pertunjukan hiburan, diantaranya atraksi barongsai yang digelar 2 kali dalam sehari, serta parade karnaval dengan berbagai penampilan. Penyesuaian jam operasional menjadi pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat dan diterapkan setiap akhir pekan serta hari libur nasional. Sedangkan hari kerja Jakarta Fair beroperasi mulai pukul 15.00 hingga 22.00. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Berliana Mileni di kawasan Pekan Raya Jakarta J-Expo Kemayoran dan Kia Della Rosa di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Berliana terlebih dahulu. Berliana, silakan dengan laporan Anda, apakah semakin sore ini semakin ramai pengunjung di sana? Masyarakat tadi yang datang bersama keluarga, bersama anak-anaknya, kemudian jajan, berkuliner, ataupun melihat pameran-pameran lain yang menarik di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, saya ingin coba mengajak Anda berbincang nih dengan salah satu pengunjung yang tadi nampaknya senang sekali bersama kerabat-kerabatnya untuk mengetahui apa saja sih yang dibeli nih di Jakarta Fair Kemayoran. Oh, bisa. Oke, lagi foto nih. Halo Ibu, selamat sore. Ibu udah siap? Ndut-ndutan. Juni, Ibu tadi dari Jakarta Fair kemarin sudah dari jam berapa dan sama siapa? Jam 1. Sama siapa? Sama teman, sama tetangga. Apa aja sih yang dibeli? Susu, marmel, suka-suka. Borong ya kayaknya? Ya, begitu deh. Ini kenapa nih memilih untuk hari ini belajar? Kalau misalnya untuk libur kan, kebetulan hari ini Jakarta Fair Kemayoran. Hari ini kan karena hari libur. Nggak ada antar jemput. Ya udah, jadi jalan-jalan aja. Ini kan tadi borong nih, kalau boleh tahu buat apa sih? Buat Agustusan. Oh, tapi Jaguar makasih Jadi masalah total ada tambah berapa orang nih pergi yang kesini? buat 17-an. Borong. Iya. Oke, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Selamat seru-seru kembali di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, itu dia Anissa dan juga pemirsa kebetulan dari pengunjung yang hari ini menghabiskan waktu berlibur di Jakarta Fair Kemayoran. Sampai kapan? Jakarta Fair Kemayoran ini masih akan terus diselenggarakan hingga bulan depan tanggal 12 Juli, dan kalau untuk di hari weekend atau hari libur nasional ini dibuka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam nanti. Sementara kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih banyak Berli atas laporan. Sekarang kita akan ke Kea. Kea, bagaimana untuk di TMII? Apakah semakin sore justru ada hiburan baru yang disuguhkan kepada para pengunjung?
saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda, namun saya bisa gambarkan keseruan hari ini di Taman Mini Indonesia. Nah, saat ini saya sedang ada di panggung budaya Taman Mini Indonesia untuk Terlalu menunggu bising. pertunjukan Doll Fusion yang sebentar lagi nih akan dimulai. Karena Thank you. Doll Fusion ini merupakan salah satu pertunjukan yang istimewa. Your smile is beautiful, cenah siapa aku. Musik doll yang berasal dari kota Bengkulu untuk ditampilkan yang nantinya dimainkan bersama dengan anak-anak, remaja dan juga orang dewasa. Penampilan ini pertama kalinya di Taman Mini Indonesia yang memang kalau kita bicara terkait Taman Mini Indonesia hampir setiap hari selalu ada pertunjukan pipis, guys. seni yang kalau kita Hai kakak Papua, terima kasih sudah menonton saya. di panggung budaya setiap Sabtu dan juga Minggu. Namun untuk hari ini karena spesial di tanggal merah, Ih, senang sekali. Saya ditonton sama kakak Papua. musik pertunjukan alat musik khas kota Bengkulu. Memang kalau misalnya tadi saya lihat ya artis dan juga pemirsa, hari ini ramai sekali Taman Mini Indonesia. Tati Hartati, terima kasih. Kalau hari ini tercatat Makasih tetap love-nya, makasih share-share-nya, thank you very much. pengunjung sudah ada di taman ini sejak pagi tadi untuk melakukan olahraga, bermain sepeda, bermain skuter, bahkan foto-foto di tempat rumah budaya. Nah, untuk saat ini juga sudah mau mulai. Di belakang saya nih MC-nya sudah mulai membuka acara Doll Fusion. Nah, untuk Arisa dan juga pemirsa yang masih bingung tak mau kemana, Salam kenal kakak dari Indramayu, halo. Indonesia bersama saya di sini. Saya tunggu ya. Kembali ke studio Arisa. Baik, terima kasih banyak ya. Tunggu saya nanti setelah siaran saya akan ke TMI ya. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada rekan Berliana yang ada di J Expo Kemayoran. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, sementara itu datangnya Tahun Baru Islam diperingati warga Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur dengan tradisi suroan. Ratusan warga berebutan hasil bumi serta melarung sesajen ke sungai sebagai rasa syukur. Paket next teaser, oke. Oke, mirip Yasmin. Terima kasih. Salam kenal ya Bu dari Pematang Siantara loh. Ini di TV mana kakak? Private Girl. Kudus, halo. Halo Kalista, ucapin hari raya Galungan dan Kuningan buat besok kak. Selamat merayakan Kuningan dan Galungan. Untuk yang merayakan, semoga berjalan dengan damai ibadahnya. Terus juga tolong doakan Indonesia aman dan sejahtera ya. Dijauhkan dari malapetaka, bahaya, dan kondisi keuangan negara kita semakin membaik. Minta tolong ya. Terima kasih. Selamat Galungan dan Kuningan. Lesti, selamat ulang tahun. Sing sehat-sehat, murah rezeki, banyak berkah, berlimpah, bahagia, selamat dunia akhirat. Bu Tati, selamat tahun baru Hijriah juga. Seorang pedagang lansia menangis usai jualan mentimunnya disita Satpol PP dalam penertiban di Pasar Aur Kuning, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Sama-sama Lesti. Ini opo iki, Firly? Kenapa bisa gusur? Ada pedagang guys digusur sama Satpol PP. Kayaknya ibu-ibu lansia ini menjualnya di trotoar, jadi kena sita. Aku nggak nonton, jujur mohon maaf, nggak nonton sosial media yang menampilkan penertiban itu, tapi kasihan nenek-nenek ini nangis sedih, sedan. Apakah tidak sangat humanis penertibannya atau bagaimana? Ini harus di cross check lagi sama pihak Satpol PP-nya. Kalau emang ada videonya, nah ini
bisa menjadi bukti sudah termasuk humanis atau tidak tugasnya. Kalaupun tidak humanis bisa disentil. Tuh mana di daerahku lagi coba ada kenalan mungkin pejabat Satpol PP-nya di sana atau pejabat daerahnya, coba HNX BLNB. Jadinya ada chit-chat nggak? Enggak. Berita apa tuh kak? Katanya berita nenek-nenek nangis guys, gara-gara digusur Satpol PP guys. Marubah purba, jangan lupa makan malam katanya. Terima kasih. Kok rong mulih mbak? Durung, masih gawe aku iki. Ini nih kelakuan nih. Mana Anita? Kita mau Anita Dewi, ditembak lu sama lakinya Anita lo. Mana Anita? Kita mau Anita Dewi. Biarin gua capture screen, gua kirim ke Anita nih nanti nih. Ini aku nonton Ainis TV kak katanya. Terima kasih Reto. Reto atau Reto? Reto atau Reto? Sumpah spam banget si Leste. Wahyudi, wah aku kurang paham. Maaf ya, tidak bisa menjawab ya. Reto, Reto ya? Reto. Kalau dari Kalimantan berarti Reto. Kalau dari Jawi, Reto. Fans GWSM jangan berpatokan gajinya berapa pengen kerja di sini. Semuanya itu startnya dari UMR. Kita bahas analisa dari pagi mana Anita Dewi. Jangankan lu, gue juga bosen. Muka gue dari iNews Today, Breaking Goals, ya Allah ya Tuhanku, sekarang sore, ya Allah. Muli yo, dang liwet ditunggu bapakmu. Bapakku wis di peristirahatan terakhirnya. Aku anak yatim, aku ditunggu bapakku ya, berarti serem ya. Berarti kamu mendoakan aku supaya aku cepat meninggal. Piye to yo? Aku anak yatim guys. Aku disuruh pulang katanya dicari bapakku, lah bapakku udah meninggal guys. Oh bapakku bojomu mbak. Oh maksudnya bojoku. Nah saya yatim piatu kak gitu. Mama Liria, berarti Mama Liria pintu surganya sekarang di anak-anak ya. Ingin diambung karo Mbak E. Kenapa? Why? Aku sudah belajar loh. Oh, narsumnya nggak jadi. Oke. Your favorite anchor, Anita Dewi, tampol nih. Favorit semua kameramen. Oh gitu. Gue nggak favorit. Fine. Iya. Anchor favoritnya Leste tuh. Awas didor sama suaminya. Kan TNI nggak boleh bawa senjata. Emang nggak boleh. Emang didornya harus dari tangan dia. Gimana?
Ih, makasih Akang Bangun udah share-share live aku, Masya Allah, tabarakallah. Coba spill layarnya, boleh banget dong. Jreng jreng jreng. Jreng jreng jreng. Seorang pedagang lansia menangis usai jualan mentimunnya disita Satpol PP dalam penertiban di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian ini viral di media sosial hingga memicu simpati. Aduh, merinding. Aduh, nenek ini nangisnya guys, kasihan. Aduh, ingat mama aku kalau begini guys. Ingat mbah aku, ingat mama aku kalau begini tuh. Waalaikumsalam. Hendy Purba Shop belum. Semoga diberikan karunia rezeki anak sama Allah di waktu yang tepat ya, dalam kondisi yang tepat. Amin 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 ya robbal alamin. Kang Ba, udah terima kasih Kang Ba, Masya Allah tabarakallah. Nenek Upia, dia duduk di situ memakan lontong, lalu tiba-tiba Satpol PP yang langsung, apa maksudnya yang langsung datang menertibkan meren. Saya memaki kisir di sini karena keranjang saya ditarik-tarik Satpol PP katanya. Oh, tapi nggak ada video penertibannya. Kalau ada bisa jadi bukti tuh guys, humanis atau tidak ya. Atau nggak pakai CCTV kota. Oh, dia jualannya di jembatan gitu guys. Kok suaranya beda? AI guys, suara aku pakai AI. Ih, ngomongnya kasar Lesti, nggak boleh. Pengen pipis lagi. Sekeping, terima kasih atas sekeping kopinya, Masya Allah tabarakallah. Ih, kalian kalau kasih nama akun sedih-sedih banget sih. Sekeping luka, akun tidak ditemukan, ingin bertemu Tuhan. Takut banget. Sebuah bangunan di atas trotoar di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Bangunan di atas saluran air yang juga dijadikan garasi pribadi tersebut akhirnya dibongkar petugas Satpol PP. Edun, gila niat abis. Bangun trotoar di garasi, gila. Gila. Gak ikutan ah. Saya juga minta maaf sekali. Itu memang kesalahan saya. Ya toh, saya salah. Ketua RW, oke. Ini remote darling. Tidak. Saya hanya ingin pelayanan. Remote prompter darling, ini namanya remote prompter. Jadi selama ini news presenter itu bukan menghafal tapi membaca ya. Kebalik Kak, bangun garasi di trotoar. Nggih. Assalamualaikum Teteh, salam kenal dari Sumedang. Halo Kang Agusta. Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh.
Korbannya pengen lihat deh gue hasil. Itu ada yang senyum-senyum loh. Di foto di kantor polisi loh. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan Ya ada nggak ya di TikTok guys videonya penganiayaan yang Malaysia itu guys? Kalau ada boleh guys, mungkin bisa di DM ke aku. Sebel aku. dua asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Ya bukan perkara dia ART-nya orang Indonesia atau enggak ya, maksudnya ya enggak Pihak KJRI Johor Bahru telah berkemanusiaan aja sih nganiaya ART menurutku. Kalau emang ART-nya tidak bersalah, tapi kalau menurutku ART-nya bersalah ya enggak sampai dianiaya juga kali. Kalau lu nggak suka ya udah viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor. ditampar guys, laki-laki nampar perempuan. Banci. Setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Datuk Muhammad Iman Hascaria, mengapresiasi pihak yang peduli terkait kasus ART Indonesia yang dianiaya majikannya di Johor. KJRI Johor Bahru kini memberikan perlindungan kepada para ART yang dianiaya tersebut. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respon cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi pada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI. Agak kurang baik dibandingkan stasiun TV lainnya. Iya tah. Di daerah mana? Kang Agus teh di daerah mana tadi, maaf? Ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KBRI Sumedang ya? ketika mendapat laporan pengaduan pada Salam kenal dari Solo, halo. dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang Saya di Johor tapi kasus di area Tampoy, Johor Bahru, Malaysia. Oke. untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus Iya guys. dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada Tapi fakta harus kita ungkap ya. yang dengan sigap Salah atau benarnya. perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Keributan terjadi antara warga dengan sekelompok orang di Jalan Pendongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Keributan dipicu sekelompok orang yang datang dalam kondisi mabuk. Sultan, halo. Muhammad Rustam Latiang, kamu tadi siang kena gempa enggak? Oh kata Mbak Tati enggak, di tempatku Ainus aman katanya. Amin, alhamdulillah. Ya, jujur aku nggak ngerti persoalan frekuensi sinyal ya guys. Tapi balik lagi kayaknya tergantung daerah, tergantung demografi, bukit atau lembah atau apa mungkin ya. Camat udah tua kamu nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah aku masih dikasih umur segini sama Allah. Yang penting aku sehat beneran guys. Yang penting aku sehat, aku bahagia apa yang aku lakukan, aku tidak menyusahkan orang insya Allah, dan bisa membahagiakan orang tua aku. Gak apa-apa aku dibilang tua, gak apa-apa aku. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainus melaporkan. Diskusi publik di UGM diwarnai ketegangan bahkan hingga memanas usai sejumlah mahasiswa merangsek naik ke panggung. Ini sore akan segera kembali. Siapa itu yang batuk? Es terus. Makanya minum jamu. Ya, aki-aki batuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa dialog? Boleh.
Kang Asep, hatur nuhun, long time no see. Thank you Rose-nya. Cuma ngomong aja gitu nggak kedengeran katanya. Thank you. Jamu kuat. Jamu kan sebenarnya emang untuk kuat ya. Cicot oke? Bener loh, jamu kan untuk kuat. Kayak jamu buyung upik untuk kuat makan kan. Kuat nafsu makan. Jamu beras kencur untuk menguatkan peredaran darah. Ayo. Jamu kunyit kuat untuk mencerahkan kulit. Ayo. Jamu brotowali kuat untuk menyehatkan darah juga nggak sih brotowali tuh? Jamu Madura, nggak tahu, nggak pernah minum jamu Madura. Pak Dar. Salam hangat dari Garut, halo Garut. Izin live mau maghrib, dadah, sehat-sehat, hati-hati. Selamat sore kakak Badik Fales, halo. Kamu siapanya Iwan Fales? Sorry. Perintis kakak, katanya panjang kali. Kakaknya kenapa? Gak apa-apa. Selamat. Ini sholat maghribnya di masjid kan? Selamat sholat. Kak tolong maki aku karena udah jalanin hubungan beda agama. Wah, bukan kuasa aku itu. Mbak tuh masih cantik aja. Masya Allah tabarakallah. Berkat make up guys, make up. Di Aceh masih lama maghribnya. Di Aceh maghribnya nanti jam 6:30 ya. Kakak kok cantik, makannya apa? Sego. Aku mangan sego. Sego karo lalap, karo sambal terasi, karo kerupuk, karo ikan asin. Rahasia kecantikan paripurna aku. Sego tiwul. Mangan, sego kucing, aku yo mangan. Sego apa ae, aku mangan. Pengen kentut lagi guys. Pengen kentut aku, kamu datang. Tadi ditanyain Kak If, kalau butuh MBG kabarin, gak usah Kak If, kami udah makan siang. Gak apa-apa, gak usah Kak If, aku sudah makan siang. Emang gak tahu diri nih Anita Devi nih. Segoro, takut banget segoro. Kaif tahu aku main IG, tapi dia jarang buka IG sekarang, seringnya TikTok. Karena adik-adiknya keseringan live-nya TikTok, bukan live IG. Adik-adiknya live-nya di TikTok. Siapa? Di atas aku. Pernah dibawain, aku bilang aku lebih suka masakan rumah gitu. Ya udah aku lagi masak ini, mau kirimin, gitu dikirimin. Enak, beberapa kali dia masak dikirimin. Enak, terus ngomong sama Yayas, masakan Kak If tuh enak-enak tahu, nggak mau ini dia buka warung gitu, restoran kita beli. Suka protes, kakak aku nggak jualan, kata Kak If. Aku emang masak buat kalian katanya. Enak-enak. Cuminya itu, aduh tapi besok aku libur. Aku kemarin dikirimin cumi sama Kak If. Sambal cumi itu enak banget. Itu udah recook berapa kali Kak If requestan adik-adiknya ini. Iya. Mak Mila juga ini, enak banget, mau pesan, bayar deh, beli, gak mau, aku gak jualan katanya. Nanti kalau
Memang nih. Oke. Mas Katman, halo. 10 menit lagi. 10 menit, 10 detik lagi. Halo Singapura, Masya Allah. Forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Nit, kalau misalkan ini narsumnya belum masuk di jam aku, dia nanti setelah maghrib, ini pertanyaannya udah aku tulis di sini. Pak Dar Sudaryono, tentang aksi kemarin. Ada informasi dari Palu sayang, udah tadi di awal-awal segmen sayang. Informasi gempa Palu ya. Kalau Palu, tang apa segala macam, aku mah nggak punya. Yang punya mah anak laki-laki. Tentang gempa ya, tadi udah sayangku. Gempa udah tadi di segmen awal. Ih, kamu nggak nonton sih. Sekarang lagi bahas UGM yang mahasiswa ricu. Kalau yang gempa Palu udah sayang tadi di segmen-segmen awal ya. Secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada. Dihadiri kayak apa aja. Dulu idolaku Agung, berarti sekarang udah bukan idola kamu. Emang sih aku udah nggak cilik, dulu kan aku idola cilik. Kakak tadi aku nonton yang gempa, terima kasih yang nonton gempa tadi. Sekarang masih cantik. Kan pertanyaannya idola, kenapa jadi cantik? Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025 Tio Ardianto menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Kakak tadi aku nonton yang siaran Piala Dunia, terima kasih. 2014 dulu cantik banget, takut banget 2014. Yang tentang sawah jadi tambak udang gimana kak? Gitu. Ya begitu. Begitu darling. Tunggu updatean lagi darling. Yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas. Andi Putra, halo. Jamal mah baca dulu sebelum nanya tuh. Kiva cantik, makasih. Jiman terima kasih. Hah? Panduan rok pendek? Aku nggak pakai rok pendek, pakai sarung. Tumben panggil Andi Putra. Ya pas aku baca Andi Putra ya aku panggil. Ini kayak sekarang Asep Luis, Mbak Arista cantik ya aku baca.
Baterai stolen, mana suaminya? Di rumah. Alexander, sapa dong. Hai. Tuh. Apa yang aku di mata ini baca, aku baca. Jangan misu-misu, jangan suzul sama aku. Karena trafiknya panjang, cepet di sini. Seorang WNA asal New Zealand menjadi korban penjamretan di Denpasar, Bali usai videonya viral. Polisi langsung mengejar pelaku. Seorang wisatawan asal Selandia Baru, MD, menjadi korban penjamretan saat berkendara dengan temannya di jalan bypass Ngurah Rai Denpasar, terekam kamera dashboard mobil yang melintas di lajur yang sama. Diduga pelaku mengejar korban yang berboncengan sepeda motor dengan temannya. Saat korban menggunakan telepon seluler bereaksi map, pelaku langsung memepet, merampas sponsor korban dan kabur tancap gas di tengah keramaian lalu lintas yang menghubungkan kota Denpasar dan Nusa Dua Bali. Korban telah melaporkan kasus penjamretan ini ke polisi. Jamal baca atuh. Nih, di mana nih? TVRI. Mengarah ke jalur bebas ya, di mana keterangan dari korban pada saat menggunakan HP. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah dari Denpasar Bali. Tidak Adi Ainus melaporkan. Sebuah bus antar kota hangus terbakar di ruas tol Trans Sumatera kilometer 47 arah Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan Minggu malam. Kebakaran diduga dipicu gesekan kampas rem yang menimbulkan panas berlebih. Aku sih setuju habis azan aja, di jamnya Nita aja. Bener. Udahlah, di jamnya Anita aja lah dialognya ya Nit. Bapaknya masih sibuk. Udah. Ini pertanyaannya udah aku tulis. Nanggung dialog 7 menit mah. Gak berasa. Tuh kan. Oke. Pemirsa, aksi pencurian nasabah bank modus pecah kaca berhasil digagalkan seorang lansia tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah, Senin sore. Dua pelaku yang panik karena teriakan tukang parkir kabur uang tunai senilai 3,8 miliar akhirnya berhasil diamankan. Oke, setelah azan aja baik. Oke guys. 6 menit lagi. Oke guys, mainkan. Ini lagi koordinasi guys tuh. Harusnya ada dialog. Spill depannya boleh. Tuh. Tuh, kameranya ada 3, ada Jimmy Jeep 1, 2, 3. Nih kameramennya ada di sini. Ini layar, aku pantau layarnya di sini. Gitu. Ini gak ada penontonnya ya guys. Jangan dikata dahsyat. Ada penontonnya lalala ye. Tuh pengen pipis lagi. Depannya sunyi amat. Gak apa-apa lah sunyi di studio daripada sunyi bersamamu. Asik. Cakep. Aku kira layar besar weh. Kalau yang layar besar iki weh. Layarnya besar weh.
Namanya plasma. Ngapain di depan aku layarnya besar? Polisi memburu para pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca Pengen kendaraan. pipis aku. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudiwan, Ainus melaporkan. Aksi seorang pemuda di kota Manado sempat menghebohkan pengunjung Manado Town Square. Pasalnya, pemuda tersebut mengamuk sambil membawa senjata tajam. Tidak butuh waktu lama, kepolisian yang terjun ke lokasi berhasil menangkap pelaku yang sempat diamuk massa. Ini kalimatnya anak beranak, tapi ya sudah lo udah terlanjur dibaca guys. Yang dibaca jauh apa? Enggak, kurang lebih 3-4 meter. Kurang lebih 3 meter. Ini mata aku tuh, kebaca nggak? Ini kurang lebih 3 meter. 3 meter. 3-4 meter. Enggak ding, 4-5 meter. Yang ini tumben lagi agak lebih jauh dari biasanya. Cie mau potong rambut, segitu bagus nih. Kayak kuat dong kita. Enggak lah, kamu kan lebih panjang dari aku yang segitu. Aku kan pendek. Si Ntar jadi ibu polwan, ibu kuat. si Persia katanya mau potong pendek lagi. Iya, dia cocok sih ya wajah-wajahnya. Karena kan dia lonjong. Lah kamu juga lonjong kalau pakai jilbab. Aku pengen potong kayak Prilly ternyata potongnya pendek banget. Ada Prilly Latukonsina. Sekarang terbaru? Maksudnya? Iya, dipotong pendek banget dia. Tuh kamu segitu tuh. Sewidya tuh. Apa lebih panjangan lagi dikit sih? Panjangan dikit lagi kan? Udah ya? Kayaknya tadi sewidya deh. Potong lah. Bosen aku. Kenapa jadi gue yang bosen? Kayaknya sih ditutup aja gitu. Sama, boleh nggak? Tetap siaran tapi. Lebih ke Pak SN. Kita berdua. Udah tipis banget. Ya kan di atas kan. Viral di media sosial video amatir warga yang memperlihatkan aksi brutal seorang pria menganiaya seorang warga hingga tak sadarkan diri di tengah jalan desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Apa yang di-float? Apa yang di-float? Jamal udah maaf belum? Aku abis ini buru-buru langsung solitawati, hapus make up, langsung pergi karena aku sudah ada janji. Kopiku pahit tiba-tiba kok jadi manis. Iya, masuk pahit kok. Jadi penyiar apakah sarjana komunikasi? Tidak, aku sarjana pendidikan. Kamu sarjana apa? Tuh, dia sarjana pariwisata tuh. Harusnya jadi apa? Jadi Menteri Pariwisata lah. Tuh. Takut banget cita-citanya langsung jadi Menteri Pariwisata, guys. Dukung Anita Dewi jadi Menteri Pariwisata Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan Siap. Dan pemirsa, ini sore. Selanjutnya pemirsa, ini sore akan dibawakan oleh rekan saya Anita Dewi. Halo, selamat sore Anita. Halo, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Ya Anita, ada informasi apa lagi di Aini Sore nanti Anita? Baik, tentunya Ayu Sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya, di antaranya Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 6,7. Getaran gempa dirasakan hingga ke Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.